jualan apa juga. Barempok itu sebetulnya ya salah satu kekayaan keunikan ya, termasuk keunikan dari tradisi sebagian lisan di sini di daerah Sumbawa, karena dia merupakan permainan rakyat yang memang tidak ada di daerah lain. Sebetulnya bukan barempok dulunya, biasanya disebut dengan nama beranak bawi, tapi ada juga menyebut baranek bawi. Terus kenapa disebut beranak bawi, kenapa disebut beranek bawi, kenapa disebut barempok? Itu ya tergantung, semuanya bentuknya sama saja, yaitu permainan rakyat yang dilaksanakan pada saat musim masyarakat atau seseorang menyelenggarakan acara panen raya di sawahnya. Itu diselenggarakan ya semacam tinju tradisional ya ala Sumbawa lah, tidak pakai sarung tangan, apa adanya, bagaimana mereka tampil, bagaimana mereka masuk arena itu ya karena sudah dalam arena persawahan, jadi mereka tampil dengan itu aja. Paling-paling tangannya itu dililit dengan jerami, lalu mereka saling menguji kekuatan, bisa hendak menjatuhkan teman, dan biasanya ya walaupun sakit-sakit sedikit main tinju ya, namanya tinju, itu tahan-tahan saja mereka, itu ketawa-ketawa saja, senang-senang saja di dalam persawahan itu. Jadi tidak ada aturan-aturan permainan yang baku di masyarakat. Cukup mereka tuh apa yang bisa dilakukan, apakah saling mendorong, saling meninju, dan menangkis, itu biasa saja itu. Nah kalau sudah kelihatan agak parah, biasanya baru dilerai oleh orang yang dituakan di situ. Itu cara permainannya. Mata kena benaran. Di kiri. Ya, boleh bongkorok. Angkat timah. Di kiri. Pada mulanya dipakai dengan ulan. Ulan itu adalah lawas. Ada kelompok kiri, kelompok kanan di dalam sawah itu melakukan atau menembangkan lawas-lawas dari pagi itu sampai kepada sore hari. Nah nanti mendekati siang, biasanya itu mendekati siang, itu suaranya sudah makin makin panas suasananya, dan juga lagunya makin mendayu-dayu. Dan biasanya kan melemahkan teriknya matahari. Sedang enak-enaknya orang menembang, keluarlah si petarung ini menunjukkan diri, melaksanakan ngumang. Nah, ngumang itu kan yang yang meloncat-loncat, menari-nari, dengan maksudnya itu untuk memperkenalkan diri kepada orang. Siapa-siapa itu, apakah dia akan ditangkap oleh yang lain? Dia akan memperkenalkan diri secara fisik, secara action begitu. Tidak akan menyebutkan inilah si ini namanya, tidak begitu. Tapi dia akan diperkenalkan oleh yang lain. Siapa itu? Bisa dia tampil. Tampillah dia. Kalau ada yang sepadan dengan dia, keluar yang satu. Pihak kiri atau pihak kanan siapa saja. Dia akan, kalau sudah disetujui antara dua pihak sudah sepadan, sudah seimbang, dianggap mereka sudah dibiarkan untuk bertarung. Dan itu pun disambunglah dengan gero, disemangatilah mereka dengan gero seketa lagi.
Nah, Segera Seketa inilah penyemangat dari dua pemuda yang berempuk ini. Masing-masing mengambil mau menjagoi yang salah satu, menjadi supporter yang satu atau yang sebelah, silakan, sama saja. Tidak ada yang memihak biasanya. Tidak ada yang memihak. Semuanya para penonton atau para hadirin itu, yang yang ada di persawahan itu, ya kan teriak-teriak atau sorak-sore aja itu biasa itu. Pada saat harus melerel, direla. Dan itu tidak ada dendam, mereka selalu berpelukan kembali setelah selesai. Asal kalau menangnya biasanya yang satu mengaku lemah, mengaku lemas atau kelelahan, itu baru berakhir biasanya. Nah, siapa peserta itu tadi? Misalnya kebanyakan mereka yang ngayu, bukan mereka yang diundang untuk membantu panen itu, panen rayanya itu, enggak. Jadi mereka yang datang ngayu itu adalah para pemuda dari desa-desa lain, datang mempertunjukkan kejantanannya, keperkasaannya. Ya, ada dua hal biasanya di situ, menunjukkan kemampuan mereka balawas, ataukah kemampuan mereka beranak bawi. Nah, ini mereka datang ke situ ya sekedar bangga-bangga saja. Sudah karena mereka kenal, pertama pasti mereka kenal. Ya tidak kenal pun mereka juga akan diperkenalkan orang juga di situ. Dan mereka akan ketemu di situ. Pelaku itu menurut saya dengar itu dulu, itu ada yang baku itu lawas itu. Lawas dari pagi, maka disebut ulan pagi itu disebut ulan siep, ulan toarada. Jadi toarada itu sudah kering, sudah embun. Nanti lain masuk lagi ulan panasano. Baru nanti ulan tengari. Waktu siang terik itu, baru nanti turinano sampai kepada bulan sore biasanya. Jadi khusus itu, tetapi itu ulannya tuh biasanya lagunya mirip-mirip. Saya tidak bisa membedakan mana ulan anunya. Coba mereka menyebutnya itu dari lawasnya disebut di situ. Dan lawas itulah yang membuat mereka itu seperti tersihir lah. Pada saat ulan pagi, karena mereka sebelum matahari terbit di potong padi itu kan sudah masuk mereka ke sawah. Nah, itu hebatnya orang dulu, beda dengan sekarang kan. Dulu sebelum matahari terbit, selesai salat subuh sudah bisa, mereka sudah turun ke sawah. Nah, sudah teriak, sudah mereka seperti memberitahukan pada orang lain bahwa kami sudah mulai masuk kerja. Gitu. Dia rame-rame mereka di tengah sawah itu. Karena persawahannya di semua kan luas-luas kan. Ya sama sih seperti kalau kayak di perhamparan persawahan luas-luas, biasanya seperti itu, kelihatan lah siapa-siapa di rumah mana, di gubuk mana tempat anunya itu. Di dango mana yang sudah keluar orangnya kelihatan. Nah, mereka tuh menyatakan dirinya dengan lawas. Didengar sayup-sayup oleh dari kejauhan, dijawab di sana biasanya.
Kalau kita melihat tujuan secara spesifik sebetulnya tidak ada, hanya memperlihatkan kekuatan fisik, kemudian sportivitas, kewiraan mereka di tengah masyarakat, di tengah persawahan itu. Tapi biasanya timbul itu untuk mempertontonkan kelakian mereka kepada para gadis yang banyak di situ. Paling-paling itu tujuannya. Tapi kalau kita renungkan apa makna, apa fungsinya dia melakukan itu, atau mereka mau menyelenggarakan itu, ya karena sudah cari hiburan pertama. Tidak ada hiburan lain. Walaupun ada lawas, ada balawas apa tadi, ada seketa, ada gerok, tapi tidak ada gerakan-gerakan lain yang bisa ditonton. Mungkin itu yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu. Perintah lu ya nung gajah. Ay kate. Kita makin parah kalau kamu sudah datang. Bahkan kalau kita Kalau kita saja dia lemahnya lah. Terus makanannya juga. Kalau naik turunnya itu perkembangannya tuh tahun 50-an, 60 sampai ke 70-an masih ada yang tradisional. Begitu majunya teknologi pertanian, itu kegiatan-kegiatan permainan di persawahan itu hampir berkurang. Hampir berkurang itu. Orang kan kejar waktu, mau cepat selesai, mau cepat kalau di itu. Apalagi teknologinya itu sudah lebih teratur kan. Tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu kan santai orang potong padi. Sekarang orang pakai
arit setelah teknologi lebih tinggi. Itu terjadinya setelah tahun 70-an. Nah 70-an ini sudah jarang kita melihat permainan di tengah sawah, tidak ada lagi. Bahkan termasuk mulai dari ini upacara pertanian pun sudah hampir hilang waktu itu. Nah untuk mengangkat kembali itulah makanya berubah menjadi berempuk itu dari beranak bawi itu. Berempuk itu diangkat oleh Kapolsek. Waktu itu di Kapolsek dan Kapolres lah bersama-sama jadi kepolisian waktu itu menyelenggarakannya di kota Kabupaten Sumbawa tahun-tahun 80-an gitu. Setelah itu perkembangannya sampai terakhir dibuat aturan-aturannya sehingga semua atas nama kewiraan. Jadi kewiraan, kepatriotisme, segala macam itu sportivitas sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Padahal masyarakat sebelumnya juga sangat sportif mereka walaupun tidak ada polisi, tidak ada apa. Mereka sudah memahami bahwa permainan berempuk atau beranak bawi itu adalah sekedar permainan, tidak ada dendam mereka. Mata baterainya. Pelukan. Tentukan yang menang. Kedua menang. Berempuk ini merupakan salah satu permainan rakyat Sumbawa yang lahir erat kaitannya dengan pertanian. Ya karena memang perayaan-perayaan manusia itu tidak jauh dari pertanian sebagai sumber dasarnya. Nah, berempuk ini merupakan salah satu permainan rakyat yang di dalamnya ada unsur pendewasaan diri setiap manusia. Karena para pelaku berempuk ini, pertama dia harus memahami bahwa permainan yang memang memiliki unsur kekerasan ini dipahami sebagai satu ajang silaturahim menguji kemampuan dan kedewasaan. Dewasa ini berempuk harus tumbuh dan berkembang kembali. Tentu saja kita mengambilnya, memindahkannya dari tradisi permainan rakyat biasa yang terjadi di dalam lapangan terbuka ataupun di area persawahan tempat berlangsungnya panen menjadi satu ajang kompetisi olahraga tradisional. Nah, ini yang paling penting. Untuk itu, kalau dia sudah menjadi, permainan ini sudah menjadi olahraga tradisional, maka tentu ada aturan-aturan. Yang pertama, barangkali harapan kami sebagai pemerintah yang mengurus kebudayaan adalah adanya pengkajian tentang klasifikasi para pemain, baik dari segi usia maupun kedewasaan, berat badan dan lain sebagainya, seperti klasifikasi dalam permainan barapan kebo maupun main jaran. Nah, sehingga tidak salah memilih lawan ataupun tidak salah memberi lawan kepada penantang ataupun kepada orang yang akan bertanding di tengah lapangan. Saya kira kalau begini, dengan aturan-aturan seperti ini, maka permainan berempuk ini sendiri akan dicintai sebagai salah satu olahraga ketangkasan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sumbawa. Dan ini akan diharapkan untuk bisa berkembang seterusnya. Karena memang tradisi ini sendiri masih berlangsung walaupun dalam skala kecil di tempat-tempat di mana panen terjadi atau panen berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya HM Husni Jibril, Bupati Sumbawa, mengapresiasi dan mendukung program inventarisasi, kajian dan perekaman
terhadap salah satu karya budaya tak benda di Kabupaten Sumbawa yang bernama Berempuk. Karya budaya ini ditradisikan oleh masyarakat Samawa karena telah memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai media bersyukur kepada Sang Pencipta yang menciptakan dan memelihara padi dan tanaman lain yang ditanam oleh petani Samawa. Yang kedua, sebagai media kebersamaan. Yang ketiga, sebagai media pembentukan adu nyali, keberanian dan ketangkasan tanpa dendam. Dengan kompleksitas fungsi Berempuk, dapat dipastikan permainan ini telah mengandung nilai budaya seperti nilai spiritual, nilai solidaritas dan integritas, nilai pergaulan yang memiliki etika dan nilai yang membangkitkan jiwa kesatria serta kejujuran dan nilai sportivitas. Karena itulah sangatlah layak karena budaya ini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia untuk mempertahankan kebudayaan nasional sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kepemajuan kebudayaan. Semoga setelah nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mampu untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan serta membina untuk meningkatkan ketahanan budaya daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.